Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Ya, untuk penerapan evidence-based practice dalam praktek keperawatan medikal bedah, nanti kalian saya minta untuk membuat satu pertanyaan menggunakan PICOT ya. Setelah selesai pembahasan yang saya sampaikan ini. Jadi untuk tren dan penerapan evidence-based practice dalam keperawatan medikal bedah ini sebetulnya untuk highlight-nya ini tren dan isu keperawatan medikal bedah, penerapan EBM dalam keperawatan medikal bedah. Kalau kita lihat tren ke depan ini untuk keperawatan medikal bedah bukan hanya di dalam praktek, tapi di pendidikan dan juga terutama penelitian atau riset ini juga sedang dikembangkan. Amanah dari Menteri Kesehatan dengan adanya transformasi kesehatan ini betul-betul membawa banyak yang harus kita lakukan transformasi. Imbasnya nanti akan ke praktek ya, karena sekarang untuk risetnya saja sudah diarahkan ke banyak hal yang penyakit-penyakit yang sekarang banyak terjadi itu lebih diarahkan ke sana. Kemudian untuk pastinya pendidikan juga diharapkan ini bisa membantu bagaimana perawat yang nanti akan bekerja atau praktek di rumah sakit sudah dibekali untuk ilmu-ilmu yang ke arah penyakit-penyakit yang sekarang sedang mengalami tren. Nah, penyakit jantung, KJSU, kalian sudah dengar singkatan dari KJSU itu apa? Ada yang bisa jawab? Apa KJSU itu apa? Mungkin dari beberapa mata kuliah sudah banyak menyampaikan transformasi untuk kesehatan itu lebih ke arah ke KJSU. Penyakit apa saja? Kanker, terus? Izin menjawab Ibu. Abrani? Kanker, jantung, stroke, dan urologi. Urologi ya, atau perekemihan. Itu tren yang diminta dosen pun diminta penelitiannya udah ke arah sana. Nah, untuk ke depan kalian kan nanti akan diminta untuk melaksanakan membuat karya ilmiah, ya kan? Kian karya ilmiah yang akan kalian lakukan di akhir profesi. Tetapi untuk di sarjana terapan kalian juga akan diminta untuk membuat skripsi. Nah, untuk kita jadi berpikirnya jadi nggak bisa hanya apa yang diamanatkan, tapi kita juga punya visi misi di institusi pendidikan ini. Tetapi visi misi itu sendiri ini juga harus disesuaikan dengan transformasi yang diminta saat ini. Visi misi kita geraknya kan ke arah lansia ya, gerontik. Kemudian ini diminta juga untuk riset itu ke arah KJSU. Nah, jadi kalian harus sudah mulai melihat fenomena apa yang terjadi di masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit KJSU tadi. Nah, dari penyakit-penyakit yang terjadi sekarang ini, trennya kemana sih? Apakah kurangnya preventif, promotif preventif yang kurang, atau keterlambatan penata laksanaan? Ini coba kalian lakukan pengamatan, sehingga dari pengamatan kalian itu nanti bisa dirumuskan dalam bentuk PICOT, dan pada akhirnya nanti kalian bisa membuat penelitian ya dalam laporan yang deskripsi itu betul-betul hasil pengamatan yang tidak sesaat. Ya, jadi menghadapi tren yang ada baik di pendidikan praktek dan riset itu tidak bisa hanya berdasarkan buku yang kalian baca, tapi apa yang terjadi di masyarakat itu yang perlu kalian pahami. Nah, untuk pelayanan keperawatan medikal bedah, ini maaf ya suara saya agak dikecil-kecilin karena saya lagi bertugas di komite uji kompetensi kan ini masih mulai nih. Dari hari Sabtu kemarin sampai hari Senin, jadi saya di ruang perpustakaan, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu, maksudnya tidak ada suara-suara mengganggu kalian mendengarkan suara saya. Jelas kan suaranya? Jelas, Bu. Oke.
Jadi untuk pelayanan keperawatan medikal bedah ini masih dibagi pandemi dan post-pandemi. Untuk pandemi mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, cukup 19-20-21 ini betul-betul situasi yang mencekam di seluruh dunia dan itu bisa kita lewati. Dan kemudian penggunaan teknologi dan pengembangan riset melalui EBN, peningkatan kompleksitas dari kasus atau pelayanan kesehatan, itu yang diharapkan, dan keterampilan kerjasama interdisiplin. Saat ini juga bukan hanya di pelayanan kesehatan ya, di institusi pendidikan untuk melakukan riset, misalnya di Poltekkes Jakarta 3 ini ada TLM, ada fisioterapi, ada kebidanan, keperawatan. Diharapkan kita bisa melakukan kajian atau riset secara bersama untuk dapat meningkatkan bagaimana pelayanan kita di masyarakat. Bentuknya seperti apa, skemanya seperti apa, ini sudah dikembangkan, ini tinggal implementasinya nih yang masih tidak terlalu mudah ternyata mengimplementasikan, membuat proposal secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan pelayanan asuhan di masyarakat ya, tapi ini sedang kita coba. Nah, untuk situasi pandemi dan post-pandemi, peningkatan pelayanan asuhan keperawatan pasien COVID, ini saat ini juga masih ada kegiatan-kegiatan terkait dengan pandemi. Apa namanya? Kalian ada yang terlibat nggak dalam kegiatan, apa tuh namanya? Bukan imunisasi, apa kalau pandemik itu? Vaksin, Bu. Vaksin, iya. Nah, ada nggak kalian yang terlibat di situ? Vaksinasi untuk situasi sekarang ini, kemarin ada beberapa yang mahasiswa baru ya, mahasiswa baru itu mereka terlibat. Kemarin kalian ada yang terlibat nggak dalam vaksinasi saat pandemi? Ada yang terlibat nggak? Izin menjawab, Ibu. Angela? Saya pernah, Ibu, waktu 17 Agustus 2021 pas relawan vaksin Jakarta itu, Bu, vaksin Merdeka. Ikut ya? Iya, Ibu. Jadi di depan doang, Ibu, nggak nyuntik-nyuntik. Ya, maksudnya minimal mereka pencatat ya, itu yang ditugaskan ke mahasiswa. Itu bagus kegiatan itu. Jadi surat tugas, kemudian pengalaman biasanya yang ditulis surat tugas itu ya harus disimpan bahwa memang ikut berpartisipasi dalam pelayanan asuhan keperawatan untuk terkait dengan COVID. Kemudian terlibat aktif dalam edukasi pencegahan dan penanggulangan COVID untuk pendidikan, keterampilan lulusan pendidikan keperawatan dengan tantangan praktek selama pandemik ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Saat COVID kemarin, ini kan 2023, 2022 mungkin masih transisi yang kita lakukan. Nah, memang yang terimbas adalah para mahasiswa yang pas COVID itu harus praktek. Nah, bagaimana mereka melakukan praktek dengan menampilkan prakteknya di rumah masing-masing, kemudian mengirimkan video, ini benar-benar menjadi tantangan yang luar biasa. Karena dengan kalian praktek di laboratorium, dengan di rumah sendiri, itu kan peralatannya pasti beda ya. Di rumah kan tidak akan mungkin selengkap alat-alatnya yang ada di laboratorium kita. Tapi karena memang tidak ada jalan lain untuk pendidikan, ini pada situasi pandemi kemarin kita mengalami perubahan yang sangat sangat signifikan. Nah, ini tinggal kita observasi mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek pada saat dilaksanakannya itu pada saat pandemi, bagaimana capaian kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa ini tercapai atau enggak, ini dalam observasi kita. Nah, kalian sekarang masuk ke KMB dengan situasi yang mudah-mudahan sudah normal terus, ini harus manfaatkan untuk bisa praktek di laboratorium, terutama keterampilan-keterampilan yang memang harus dikuasai oleh seorang nurse nanti, karena kita tidak tahu untuk ketetapan atau penetapan uji kompetensi dengan metode OSCE. OSCE itu ujian keterampilan klinisnya ya. Sekarang ini belum ditetapkan. Tapi kalau nanti ternyata angkatan kalian sudah ditetapkan, maka diharapkan
kalian mulai mempersiapkan diri bagaimana ngatur waktunya untuk bisa mempraktekkan semua keterampilan di laboratorium keperawatan. Jadi secara bertahap, ilmunya disampaikan di kelas, kemudian keterampilannya didapatkan juga di laboratorium, kemudian kalian praktekkan secara langsung di klinik. Nah, kalau ini sudah kalian kuasai, bukan hanya sekedar menguasai pada saat mata kuliah itu ada, atau keterampilan itu ada di semester itu, tapi terus diupayakan supaya keterampilan yang sudah dipelajari itu harus benar-benar nempel. Dan SOP-nya ini menjadi tantangan ya. Ternyata setelah OSCE ini diterapkan di beberapa untuk di-tryout-kan di beberapa institusi, ternyata SOP yang dikerjakan oleh pendidikan berbeda dengan yang di rumah sakit. SOP di pendidikan A ternyata berbeda dengan pendidikan B. Jadi ini asosiasi ini sedang bergerak, asosiasi D3 keperawatan maupun asosiasi nurse Indonesia ini sedang bergerak bagaimana caranya SOP yang dikerjakan untuk mengerjakan keterampilan klinis sebagai pegangan untuk mahasiswa ini bisa bisa disamakan ya, supaya kalian tidak bingung. Beberapa laporan dari mahasiswa yang sudah akan lulus, prinsip misalnya di institusi pendidikan prinsipnya steril, tapi di rumah sakit justru tidak steril gitu. Nah ini juga membuat dosen-dosen ini kaget juga, kok bisa apa yang dipelajari di institusi pendidikan itu berbeda dengan institusi pelayanan. Jadi memang harus ada komunikasi dengan pelayanan, gimana caranya apa yang diberikan kepada mahasiswa itu sama. Ya. Kemudian pengembangan penelitian keperawatan dan implementasi di setting pelayanan, kemampuan menemukan clinical question di pelayanan atau rumah sakit, kemampuan mencari dan menemukan artikel dan implementasi evidence best practice, ini nanti ada ilmunya tersendiri. Nanti ada mata kuliah EBN tersendiri ya untuk kalian pelajari. Clinical question ini kita harus punya harus punya bukan insting ya, maksudnya mendapatkan fenomena itu tidak mudah. Tapi kalau kita bisa mengobservasi sekeliling kita, misalnya dari keluarga kita dulu, atau dari tetangga, masyarakat sekitar, atau pada saat nanti kalian misalnya sudah masuk ke rumah sakit, apa sih yang biasa diomongin sama orang-orang terdekat? Misalnya di rumah ada yang sakit DM, diabetes mellitus. Kemudian misalnya mengalami luka, terus lukanya kan kalau DM itu tidak mudah untuk mengalami penyembuhan ya. Tetapi ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Nah, mungkin fenomenanya apa yang ada di sekitar kalian? Kalau misalnya ternyata ada pakai misalnya, kalau selama ini kan madu juga sudah dipakai, tapi apakah madu itu bisa diimplementasikan di rumah sakit? Nah, itu juga harus menjadi observasi kalian. Kalau memang ternyata madu bisa dipakai, madu itu murah, tapi dampaknya dari penggunaan madu yang dioleskan ke luka, itu apa sih? Nah, itu harus dicari nanti melalui artikel-artikel yang terkait dengan luka DM, ya misalnya seperti itu. Atau misalnya pasien dengan COPD. COPD itu misalnya banyak penumpukan sekret. Nah, kalau pasien yang sekretnya banyak, kira-kira untuk mengeluarkan dengan mudah dengan cara apa sih? Ada nggak artikel-artikel yang membahas tentang itu? Karena kalau dilihat dari lingkungan sekitar, ternyata pasien dengan gangguan pernafasan kok banyak yang sekretnya tuh nggak bisa keluar atau nggak bisa mengeluarkan dengan mudah. Nah, itu juga satu fenomena misalnya yang bisa kalian masuk ke langkah berikutnya untuk mencari artikel terkait dengan itu. Ya, jadi nanti untuk tahapan EBN itu mulai dari fenomena yang ada, terus membuat pertanyaan klinis yang bisa dijawab, kemudian juga nanti harus cari artikel, kemudian dari artikel yang ada itu harus lakukan analisis nih artikelnya benar apa enggak atau artikelnya valid atau tidak. Kemudian dari penilaian artikel itu kalau udah hasilnya sudah ada, kemudian kalian bisa mencari yang menambah temuan kalian itu memang bisa diimplementasikan.
Misalnya kalian butuh pakar. Kalau tentang DM, bisa pakarnya dengan dosen pengajar DM misalnya. Atau pada saat kalian praktek bisa cari eh, perawat yang memang di ruangan yang terkait DM yang sehari-hari mengerjakan DM. Itu juga bisa dianggap sebagai pakar. Dan juga lihat nilai-nilai yang dianut oleh pasien. Nah, kalau dari ketiga itu sudah oke, itu kalian bisa simpulkan dan hasil dari apa yang kalian simpulkan itu bisa disosialisasikan atau dilaporkan, misalnya mau diterapkan di ruangan apa. Kalian izin dulu ke kepala ruangan bahwa temuan kalian seperti ini, saya izin mau mengimplementasikan boleh apa enggak, dan disitulah nanti apa yang kalian lakukan itu pada dasarnya untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Tapi dari hasil EBN ini tidak semudah yang kita bayangkan. Belum tentu rumah sakit itu bisa nerima hasil dari temuan kita. Itu sepintas dari EBN atau EBP ya, Evidence Based Practice atau Evidence Based Nursing. Nah, kemudian untuk telehealth nursing atau telemedicine dan teknologi, peran perawat pada kasus KMB dalam memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Sekarang sudah banyak para lulusan S3 yang membuat aplikasi-aplikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Lebih ke arah untuk preventif ya. Misalnya untuk apa ya? Misalnya untuk mengurangi atau mengetahui mengurangi tekanan darah yang tinggi, dibuat aplikasinya. Kemudian apalagi mungkin kalian lebih tahu ya, ada aplikasi-aplikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Kemudian kemampuan memanfaatkan teknologi memang untuk pasien-pasien yang usianya sudah 50 tahun ke atas, mungkin tidak semua mampu memanfaatkan teknologi. Nah, kalau pasiennya punya anak atau cucu yang lahir dan bisa memanfaatkan teknologi, itu bisa membantu, tapi kalau tidak, ini juga satu masalah tersendiri. Kemudian ini pada pasien dengan yang dirawat di rumah sakit, pemanfaatan dari video yang dibuat ya dalam rangka untuk mengobservasi kondisi pasien ini juga bisa dibuat ya untuk pasien yang di rumah sakit. Kemudian memberikan edukasi yang efektif. Nah, telemedicine dan teknologi ini bisa memberikan edukasi yang efektif seperti yang sekarang banyak dibuat oleh para dosen. Setelah penelitian, ternyata memang dibutuhkan edukasi kepada masyarakat, dan supaya efektif, maka dibuatlah video-video edukasi yang sudah tidak sulit ya untuk membuatnya, dan ini ternyata memang efektif untuk masyarakat untuk mengurangi misalnya tadi tekanan darah, ya, pasien yang dengan hipertensi, kemudian pasien dengan DM, kemudian pasien dengan gangguan di maternitas, itu sudah banyak video-video dalam rangka memberikan edukasi. Kemudian keterampilan kerjasama dan interdisiplin, perawatan pasien, pendekatan kolaborasi, mencapai tujuan dan keputusan berbagai sumber daya dan tanggung jawab, ini sangat butuh ya pendekatan kolaborasi ini dalam rangka mencapai tujuan dan keputusan, berbagi sumber daya dan tanggung jawab untuk perkembangan ilmu. Contohnya di kita ini misalnya kalau dengan TLM kan lebih ke arah untuk mengetahui hasil laboratorium ya, hasil laboratorium dari suatu penyakit, kita bisa kolaborasi dengan TLM, atau untuk pasien-pasien dengan gangguan muskuloskeletal, kita bisa kolaborasi dengan fisioterapi. Ya, kompleksitas kasus membutuhkan pendekatan berbagai ilmu. Jadi untuk dulu keperawatan hanya sendiri, keperawatan jalan, kebidanan hanya jalan sendiri, TLM juga sendiri, fisioterapi sendiri, dan yang lain juga sendiri. Tapi sekarang diharapkan kerjasama interdisiplin ini untuk saling berbagi ilmu dan ternyata saling melengkapi.
Jadi kalau ilmu yang didiskusikan dengan profesi yang berbeda, ini hasilnya bisa meningkatkan outcome, kepuasan pasien, dan perawatan holistik. Jadi sekali lagi kalian juga berpikirnya di pendidikan, maksudnya di Politeknik Jakarta 3 di jurusan keperawatan, jangan hanya berpikirnya bahwa pasien ini bisa sembuh hanya oleh perawat. Tetapi coba pada saat ada waktu-waktu senggang, kalian bisa ketemu sama fisioterapi. Kalau kebidanan pasti urusannya dengan maternitas ya, maternitas anak mungkin. Tapi kalau dengan TLM, dengan fisioterapi itu lebih ke arah banyak penyakit. Kalau kalian bisa diskusi dengan mereka, mungkin wawasan kalian akan lebih bertambah dibandingkan kalian hanya belajar hanya ilmu keperawatan sendiri. Pengembangan kerjasama dan cara berkomunikasi ini juga sangat dibutuhkan. Kalau di rumah sakit mungkin sudah terbiasa ya diskusi dengan berbagai disiplin ilmu. Misalnya ada ronde yang membahas satu kasus antara kalau dokter tuh biasanya spesialis dokter dengan dokter spesialis, ahli gizi mungkin dipanggil kalau memang dibutuhkan, kemudian juga ahli yang lain ya. Tapi kalau dengan yang baik itu harusnya juga melibatkan tenaga kesehatan lainnya. Ya pastinya perawat yang akan menunggu pasien selama 24 jam itu biasanya dilibatkan dalam meeting rutin atau ronde di rumah sakit. Nah, definisi EBP dalam keperawatan. Jadi EBP ini adalah metode praktek keperawatan yang melibatkan pengambilan keputusan klinis atau pemecahan masalah dalam melakukan asuhan berdasarkan bukti penelitian terkini. Nah, bukti penelitian terkini, informasi dari orang perpustakaan, mungkin kalian juga sudah menggunakan ya. Tapi kalaupun nanti di perpustakaan ternyata jurnal-jurnal yang bisa diakses ini terbatas, kalian bisa memberikan informasi ke kami, maksudnya ke Kaprodi misalnya. Sampaikan bahwa saya sudah mencoba mencari di perpustakaan, tapi kok bukunya jadul, misalnya jurnalnya juga tidak update. Kalian segera sampaikan, karena nanti kalau tidak disampaikan, kan tidak bisa juga kita menyampaikan ke perpustakaan ya, sehingga nanti sumber-sumber yang kalian pakai ini tidak terupdate. Kemudian selain berdasarkan bukti penelitian terkini, pertimbangan klinis perawat, serta kebutuhan dan preferensi pasien. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan klinis untuk pemecahan masalah, ini harus ada bukti penelitian yang terkini. Pertimbangan klinis perawat itu artinya pertimbangan dari pakar. Dan yang ketiga, dari kebutuhan dan preferensi pasien. Artinya pasien itu punya nilai-nilai enggak sih yang kalau kita lakukan, apa yang akan kita terapkan ini, dia menolak. Kalau misalnya menolak, kira-kira apa yang bikin pasien itu menolak? Itu juga harus dikaji. Tapi kalau ternyata tidak mempengaruhi nilai-nilai pasien, maka apa yang akan kita terapkan biasanya sudah bisa kita sampaikan tadi ya ke kepala ruangan untuk diterapkan, kemudian nantinya disosialisasikan. Nah, kenapa EBP ini penting? Ini tujuannya adalah menyediakan pilihan intervensi keperawatan yang terbaik, di mana ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Jadi, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, kita perlu menyediakan berbagai intervensi keperawatan yang terbaik. Nah, caranya bukan hanya dari SOP-SOP yang kalian pelajari. Nah, sebetulnya SOP yang dipelajari juga beberapa itu hasil dari kegiatan evidence-based practice ini. Jadi ada dari bukti penelitian klinisnya, ada pertimbangan pakarnya, dan ada nilai-nilai dari pasien, ya sehingga prosedur itu bisa dilaksanakan. Nah, ini 3 komponen utama pada evidence-based practice ya. Menggunakan bukti, temuan klinis eksternal, memanfaatkan keahlian atau keterampilan klinis individu, dan mempertimbangkan nilai dan ekspektasi pasien. 3 ini harus ada. Jadi kalau misalnya saya udah nemuin kok jurnal udah bagus nih untuk mengurangi atau mempercepat proses penyembuhan luka pada pasien DM, saya udah dapat nih jurnalnya udah bagus. Tapi ternyata dengan hasil mencari di jurnal, setelah ditanyakan ke pasien, pasiennya tidak mau saya diterapkan model itu. Nah, berarti kan
kita itu belum mempertimbangkan nilai si pasien ya dan ekspektasi pasien, sehingga ini belum bisa kita terapkan. Jadi harus ada bukti atau temuan klinis eksternal ya atau hasil penelitian dari jurnal-jurnal yang memang valid, kemudian dari pakar, dan yang ketiga baru dari pasien. Jadi 3 komponen evidence based practice ini harus ada. Manfaat untuk pasien dan perawat, kalau kita menggunakan EBP dalam memberikan intervensi ke pasien, ini memberikan update atau pembaharuan dan evaluasi intervensi keperawatan, kemudian asuhan intervensi berbasis riset ilmiah, memilih asuhan yang cocok dengan kondisi klinis pasien sehingga meningkatkan kesempatan untuk pemulihan, mengevaluasi hasil riset untuk mendukung temuan mengenai risiko atau efektivitas suatu intervensi, menjembatani penelitian dan praktek. Ini manfaatnya. Tetapi untuk dapat manfaat ini tidak mudah ya, karena melakukan penelitian itu selain butuh waktu, butuh biaya, dan tadi 3 komponen tadi harus kita penuhi ya, 3 komponen EBP itu. Nah, manfaat EBP untuk fasilitas kesehatan mengurangi penggunaan permintaan sumber daya. Contohnya intervensi terdahulu mungkin membutuhkan lebih banyak peralatan, obat ataupun waktu. Tapi setelah kita menggunakan pendekatan EBP, kita cari jurnalnya, kita cari pakarnya, kita lihat nilai-nilai dari pasiennya, ternyata itu bisa diterapkan dan mungkin jadi lebih efektif dan efisien. Maka itulah yang kita gunakan untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Langkah-langkahnya untuk penerapan EBP ini, mengidentifikasi atau tentukan pertanyaan penting mengenai suatu kondisi klien. Nah, untuk menentukan pertanyaan penting ini tadi sudah saya sampaikan di awal, kita harus banyak mengobservasi. Jadi telinga kita pasang, otak kita juga pasang untuk mendengarkan apa yang telinga untuk mendengarkan apa yang disampaikan banyak orang misalnya tentang kasus itu. Kemudian kita pikirkan kira-kira seperti apa nih arahnya. Itu yang namanya fenomena ya. Kita cari fenomena dulu. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Oke, ya. Ya, jadi untuk langkah-langkah ini nanti yang setelah selesai ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat satu pertanyaan klinis yang bisa kalian jawab ya, dengan menggunakan langkah-langkah ini. Jadi yang pertama, identifikasi, tentukan pertanyaan penting mengenai suatu kondisi klinis atau asuhan pasien dengan menggunakan metode PICOT. Kumpulkan temuan atau bukti ilmiah yang paling baik dan relevan, lakukan analisis atau penilaian kritis terhadap temuan tersebut. Kalau lakukan analisis dan penilaian kritis, mungkin nanti menunggu nanti kalian akan dapat kuliah khusus ya tentang EBN. Kalau sekarang nanti PR-nya yang saya berikan itu adalah kalian berikan sesuai dengan pemahaman kalian dulu saja ya, terutama nomor 1 dan nomor 2. Lakukan analisis, integrasikan temuan riset dengan kemampuan klinis perawat. Kemampuan klinis perawat ini adalah seorang pakar ya, bukan hanya perawat yang tidak punya pengalaman terhadap kasus tertentu, tapi pengalaman yang sudah mempunyai pengalaman pada kasus tertentu, dan itu kita sebut pakar. Kemudian pengetahuan dan nilai-nilai dari pasien dalam membuat keputusan atau saran terhadap intervensi yang akan diberikan. Itu setelah diintegrasikan, kemudian diimplementasikan perubahan asuhan tersebut dalam praktek klinis dengan syarat telah diizinkan oleh manajemen atau tim. Jadi sebelum kita mempraktekkan, kita izin dulu, boleh apa enggak, apa yang sudah kita temukan, apa yang sudah kita diskusikan dengan pakar, apa yang sudah kita lihat dari sisi nilai-nilai pasien, kalau memang memungkinkan, boleh nggak itu diterapkan di ruangan tersebut. Nah, ini nanti yang akan kalian praktekkan sebetulnya nanti pada saat profesi. Tapi minimal kalau kalian sudah membiasakan dari sekarang, pada saat
profesi nanti kalian sudah tidak bingung lagi, waktunya akan lebih efektif, terus kalian akan lebih paham, dan ya kalau bisa sih jangan sama ya. Jadi kalau kalian punya ide itu kan mahal. Jadi kalau punya ide itu jangan mudah untuk di-share juga kalau memang belum fix. Kadang kita gini, nanti saya mau ini, tahu-tahu diambil sama orang, ya. Padahal itu ide utamanya ada sama bukan orang itu gitu. Nah nanti untuk ke depan ini kan harus sudah punya, dan untuk melakukan tugas akhir itu kan memang dilarang sama ya, judulnya harus berbeda. Jadi minimal kalian latihan dulu supaya nanti sudah terbiasa dan kalian tinggal bikin laporannya juga tidak akan sulit. Setelah implementasi, lakukan evaluasi seberapa jauh praktek tersebut mempengaruhi area praktek klinis dalam asuhan. Kemudian lakukan diseminasi bukti tersebut pada rekan kerja dan kolega. Nah, ini PIKOT atau PIKOS ya, populasi. Contohnya ya, populasinya ini diambilnya pasien stroke. Intervensinya prosedur ROM, comparison-nya ya kalau ada, kalau tidak ada berarti tidak ada pembanding. Outcomes-nya terjadi peningkatan terhadap kekuatan otot pada pasien stroke. Harapannya ya, harapan dari prosedur ROM ini terhadap pasien stroke. Kemudian studi desainnya, penelitian kuantitatif, ini bisa PIKOS, bisa PIKOT sih, T-nya tuh time ya kalau pakai T, tapi kalau S ini studi desainnya. Penelitian kuantitatif yang menggunakan apa? Cost eksperimental, misalnya dengan one group pretest, post-test design, dan pre-eksperimental. Nah, contoh menggali pertanyaan penting dalam sebuah asuhan. Ini contohnya ya. Bagaimana perbandingan efektivitas perawatan luka modern dengan teknik moist wound dressing dengan perawatan luka konvensional terhadap kecepatan pertumbuhan jaringan pada pasien dewasa dengan luka tekan. Ini pertanyaan klinis harusnya bisa dijawab ya. Jadi kita membuat pertanyaan adalah membuat pertanyaan yang bisa dijawab. Membuat pertanyaan klinis yang bisa dijawab. Ini pertanyaannya membandingkan efektivitas perawatan luka modern dengan luka konvensional. Ya, luka modernnya ini dengan teknik moist wound dressing dan dengan perawatan luka konvensional, di mana ingin diketahui kecepatan pertumbuhan jaringan pada siapa? Pada pasien dewasa dengan luka tekan. Berarti problemnya atau pasiennya ini pasien dewasa dengan luka tekan, intervensinya yang mau dibandingkan itu moist wound dressing, atau perbandingannya perawatan luka konvensional, question terapi, ini eksperimental ya. Ini contohnya. Nah, membuat satu pertanyaan klinis yang bisa dijawab dan uraikan melalui PIKOT. Ya, ini contohnya. Kemudian setelah membuat pertanyaan, kemudian dicari jurnalnya. Jurnal yang sesuai, bagaimana cara mencari jurnal ya yang baik. Kalau sudah didapatkan jurnalnya, dibaca, kemudian hasilnya seperti apa, kira-kira prosedurnya seperti apa yang ada di jurnal ini, bagaimana perbandingannya dengan yang konvensional, ini yang nanti harusnya dibandingkan setelah membaca jurnal ini. Kemudian dianalisis ya, diskusikan dengan pakar, harusnya ya disediakan dengan pakar, kemudian ketersediaan sumber daya, contoh perawat yang pernah melakukan modern dressing. Ini kalau pakar kan pastinya dia sudah pernah melakukan berbagai jenis perawatan luka pada pasien DM, itu yang dikatakan dengan pakar. Jadi dia tidak hanya terpaku pada pelaksanaan secara konvensional. Setelah disetujui, melakukan intervensi pada beberapa pasien sesuai persetujuan dan harapan pasien, misal pasien cemas terhadap prosedur perawatan luka dan lebih nyaman jika perawatan luka tidak dilakukan setiap hari. Perawatan konvensional cenderung sering mengganti kasa. Ya, kalau yang pakai
modern itu biasanya dari segi waktu agak lama, tapi dari segi efektifnya dia lebih cepat untuk menumbuhkan jaringan atau mengeringkan luka. Mencatat hasil serta outcomes dari perawatan luka, kendala yang ditemui, waktu yang dibutuhkan, asesmen kondisi luka, total penggunaan bahan habis pakai, BHP ya, respon pasien. Jadi, kalau nanti hasilnya ternyata yang modern itu lebih baik dibandingkan yang konvensional. Yang konvensional itu pada saat membandingkan itu apa sih kendalanya yang ditemui? Ini nantinya harus dicatat ya. Semua yang kita terapkan dengan EBP ini harus kita catat. Kemudian melakukan evaluasi bahkan publikasi artikel. Hasil dari pembuatan karya ilmiah mahasiswa profesionalis kemarin itu ada beberapa yang bisa dinaikkan dan dihakikan. Ini ada beberapa ya sedang proses, memang tidak bisa semua, tapi dari kemarin 36 ada 3 atau 4 gitu yang bisa dihakikan bahwa itu adalah temuannya mahasiswa. Dan kalau nanti dibuat artikelnya itu bisa dipublikasikan. Apakah levelnya bisa sampai internasional atau Sinta 1, 2, yaitu tergantung diskusi dengan pembimbingnya. Tapi harapannya sih mahasiswa bisa sampai sana semuanya. Contoh lain misalnya pada pasien dewasa setting post-op, bagaimana mobilisasi atau ambulasi dini dalam 12 jam pertama dibandingkan dengan mobilisasi yang dilakukan setelah 2 jam post-op dapat meningkatkan pemulihan lebih cepat. Ya, ini kata kuncinya, harapannya dapat meningkatkan pemulihan lebih cepat. Apakah mobilisasinya 12 jam pertama ya, ambulasi dini, atau setelah 12 jam post-op? Ya, ini sebetulnya kalau dibandingkannya seperti ini bisa beresiko sih. Kalau memang sudah tahu 12 jam ini lebih 12 jam pertama ini lebih baik, ya artinya pemulihannya bisa lebih cepat ya. Tapi mungkin untuk kasus-kasus tertentu, ya ini harus dibandingkan sih, memang harus dilihat artikelnya, ditanya ke pakarnya seperti apa, terus mengganggu nilai-nilai pasien atau tidak. Ya, ini referensinya yang saya pakai. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas langkah-langkahnya. Nanti saya share ke itu ya, saya share ke tadi yang WA saya siapa ya? Yang WA saya Evi ya? Iya, Ibu. Garis suaranya. Ya. Nggak ada garis Evi suara. Inaim. Bu izin bertanya, Ibu. Suaranya itu nggak sih? Saya kok ngedengernya suaranya putus-putus ya? Bu izin bertanya. Tunggu sebentar, tunggu. Sebentar ya, sebentar. Pindah dulu sebentar. Ibu izin bertanya. Ya, Ibu izin bertanya, Ibu. Jessica. Siapa? Sabrina apa Jessica? Oh, entah, 10 menit lagi ya, sebentar ya. 5 menit ya, 5 menit. Ya, Jessica atau Iya, siapa Ibu, tadi? saya izin bertanya, Ibu. Sabrina. Iya, Ibu izin bertanya. Iya, untuk materi yang tadi Ibu bilang untuk dibuat pertanyaannya itu, apakah berdasarkan yang Ibu tadi sudah papar atau memang kita cari lagi artikel baru nanti kita bikin pertanyaannya lagi, Bu, mengenai tren isu yang ada sebelumnya gitu, Bu? Sebetulnya untuk artikel itu dicarinya setelah kalian merenung. Kalian merenung dulu nih, dari situasi yang ada di sekitar kalian, misalnya ada siapa ya, tetangga misalnya hipertensi, tapi hipertensinya ini terus-terusan nih tensinya tinggi terus,
kalian pernah dengar apa misalnya lagi hit misalnya di TikTok tentang penurunan hipertensi pakai apa. Nah, nanti kalian tuliskan dulu pertanyaannya, baru cari artikelnya. Jangan cari artikelnya dulu, tapi lihat situasi yang ada. Ini PR-nya nggak langsung diserahkan ya, mungkin butuh waktu seminggu kalian untuk mencari fenomenanya, terus kalian bikin pertanyaannya menggunakan PICOT tadi, baru kalian cari artikelnya. Artikelnya 1 atau 2 saja, udah sampai situ aja PR-nya. Jadi cari dulu fenomena yang ada, buat pertanyaan klinisnya. Misalnya gini, kalau naik pesawatnya lama misalnya ke luar negeri, orang sering bengkak kakinya. Untuk mencegah supaya bengkak, biasanya dikasih apa? Nah, itu juga kan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena yang ada terkait dengan kesehatan seseorang. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi kalian cari fenomenanya, buat pertanyaan menggunakan PICOT, cari jurnalnya, kira-kira jurnalnya itu sesuai apa enggak, selesai sampai di situ. Tapi yang terkait dengan KMB ya, tadi kan tren untuk KMB itu penyakitnya penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit ke arah urologi atau perkemihan, itu yang lagi ngetren sekarang. Kalau kalian bisa cari fenomenanya terkait KJSU itu lebih baik. Dan sebetulnya kalau kalian bisa bagus nanti dapat jurnal atau pertanyaan dari sekarang, ini bisa dilanjutkan untuk nantinya nih. Kalian masih punya skripsi, kalian harus membuat kian, itu harus sudah mulai terarah. Jadi setiap saat kalian baca, itu bisa memperdalam apa yang kalian ingin tahu lebih dalam lagi. Gitu, Sabrina? Ya, izin Ibu, cukup Ibu. Terima kasih Bu. Ya, Jessica Sarah atau siapa tadi? Kamu mau bertanya? Ya, izin bertanya Ibu. Berarti kan tadi Ibu bilang untuk pertanyaannya itu juga kita cari di artikelnya ya Ibu. Berarti kalau misalnya memang udah dapet jawabannya di artikelnya juga, itu tetap dicantumkan atau memang cuma artikelnya doang Ibu? Terima kasih. Dibuat pertanyaannya dulu. Disusun dalam model tadi, PICOT tadi, baru dicari jurnalnya sesuai dengan yang ingin kalian ketahui tadi. Jadi tidak mencari di jurnalnya nanti, bikin pertanyaan dulu, Jessica. Bikin pertanyaan dulu buat di PICOT yang tadi, population-nya apa, intervention-nya apa tadi, PICOT C-nya apa tadi, comparison-nya ada apa enggak, outcomes-nya apa, time-nya apa, time-nya berapa, atau metodenya, penelitiannya pakai apa, desainnya. Ya, nanti saya segera share untuk PPT-nya supaya kalian bisa baca lebih detail dan nanti baru kalian cari jurnalnya. Jelas nggak? Jelas? Jelas, Ada yang ditanya? Ya, oke. Ada yang tanyakan lagi? Hafiz, jelas Hafiz? Satrio? Jelas Ibu. Fania? Iya, cukup jelas Ibu. Gali? Jelas Gali? Jelas Ibu. Abrani? Abrani? Kamu nggak ada ya? Jelas Ibu. Oke, kalau jelas, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti saya segera share PowerPoint-nya. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalian boleh japri saya. Ya, kalau nanti dalam membuat pertanyaan dan membuat kepikotnya serta nyari jurnalnya kalian kesulitan, apa kesulitannya, kalian boleh WA. Oke? Tadi sudah screenshot belum?
Ya,